Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asyifa Meriska dari kelas 2A dengan NPM 062330501151. Di video ini saya akan memenuhi tugas akhir dari Bapak Anzas Rua Usmana MPD mengenai karya ilmiah. Terdapat 3 poin yang diberikan. Yang pertama, latar belakang mengapa saya memilih judul pelaporan finansial dan standar akuntansi. Dalam dunia bisnis saat ini, laporan keuangan dan standar akuntansi berperan penting dalam menjamin keakuratan dan liabilitas informasi keuangan. Sebagai jurus akuntansi, saya memilih judul ini untuk mencerminkan pentingnya kedua konsep tersebut di dunia keuangan. Pelaporan finansial melibatkan presentasi informasi keuangan yang jelas dan transparan, yang sangat penting bagi pihak-pihak seperti investor, kreditur, dan badan regulator. Sementara itu, standar akuntansi memberikan kerangka kerja untuk mempersiapkan dan menampilkan laporan keuangan, sehingga terjamin kesetimbangan dan komparabilitas antara perusahaan yang berbeda-beda dan industri yang sama. Pemilihan judul ini penting karena hal ini menyorotkan hubungan bahwa untuk mempersiapkan laporan keuangan yang reliable dan akurat, seorang akuntan harus patuh terhadap standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, pengembangan standar akuntansi dipengaruhi oleh kebutuhan jelas dan konsisten pelaporan keuangan. Selanjutnya, judul ini relevan dengan laporan saya karena memberikan kerangka analisis dan evaluasi kinerja pada keuangan perusahaan. Dan juga kita dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Dalam kesimpulan, judul yang saya pilih mencerminkan pentingnya pelaporan keuangan dan standar akuntansi dalam praktik bisnis modern. Hal ini menyorotkan peranan kritikal akuntan dalam menjaminkan keakuratan dan reliabilitas informasi keuangan, serta menekankan perlunya peningkatan dan inovasi di bidang akuntansi. Selanjutnya, poin kedua, apa saja kelebihan-kelebihan dari makalah yang saya buat berjudul Pelaporan Finansial dan Standar Akuntansi. Pertama, saya memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dalam bisnis, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menulis makalah tentang pelaporan keuangan memerlukan analisis dan interpretasi data keuangan, sehingga saya mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis tentang informasi keuangan. Dan yang ketiga, dengan menggali standar akuntansi, saya akan memperoleh pengertian yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dan pedoman pada informasi keuangan. Menulis makalah tentang pelaporan keuangan memerlukan analisis dan interpretasi data keuangan, sehingga saya mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis tentang informasi keuangan. Dan yang keempat, saya akan belajar bahwa pelaporan keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Dan yang kelima, saya juga dapat membandingkan dan mempertanyakan praktek pelaporan keuangan antar negara yang akan memberikan insight yang sangat berharga tentang dampak faktor-faktor budaya, ekonomi, dan regulasi terhadap pelaporan keuangan. Dan terakhir, apa saja beberapa kendala atau tantangan yang mungkin saya hadapi dalam menulis pelaporan finansial dan standar akuntansi ini. 1. Pelaporan finansial dan standar akuntansi adalah topik yang mungkin bisa dibilang kompleks dan juga membutuhkan pemahaman yang kuat, sehingga agak sulit untuk membuat makalah yang jelas dan ringkas. Yang kedua, pelaporan finansial dan standar akuntansi itu memerlukan analisis yang dalam dan juga keterampilan yang tinggi. Dan ketiga, menulis makalah yang komprehensif tentang pelaporan finansial dan standar akuntansi dapat memakan waktu yang lama, terutama jika penulisan kita yang terbatas. Dan keempat, ada perspektif yang konflik tentang pelaporan finansial dan standar akuntansi, sehingga sulit untuk menyajikan argumen yang jelas dan seimbang dalam makalah saya. Dan yang kelima, pelaporan finansial dan standar akuntansi melibatkan konsep kompleks yang harus disajikan dengan jelas dan sederhana untuk non-expert yang tidak dipahami. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai karya ilmiah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.